Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita lagi ada di Batik Nyeleha. Kali kita akan melakukan observasi pada usaha Batik Nyeleha. Social entrepreneurship adalah kegiatan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Seperti usaha Batik Nyeleha yang sedang kita observasi saat ini, usaha ini tidak hanya fokus menjual kain batik, tetapi juga berkomitmen memberdayakan masyarakat sekitar dengan memberikan lapangan, pekerjaan, dan upah yang layak bagi para perajin lokal. Tidak hanya itu, Batik Nyeleha yang sedang kita observasi saat ini, di mana mereka turut menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus mengedukasi generasi muda agar keterampilan membatik tradisional ini tidak punah. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang usaha batik yang Mbak jalankan, seperti sejarah dan awal berdirinya usaha ini. Ya, kalau sejarah dari Nyeleha Batik ini kan diambil dari nama nenek saya, Nyai Leha. Jadi waktu itu Nyai Leha ini beliau itu batiknya itu populer di wilayah lokal sini gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara sejarah juga ini kan turun temurun sebenarnya, Jadi dari kalau pengakuan ibu saya yang disampaikan oleh mbahnya ibu saya gitu, bahwa batik di sini nih di Dusun Arsoci ini sudah ada sejak zaman Belanda. Kalau juga apakah usaha ini memiliki peran dalam melestarikan budaya, mengenalkan kepada generasi muda? Oh iya, kalau untuk generasi muda, insya Allah kami sangat berperan ya. Satu, kami ber-MOU dengan di sini ada SMP di dekat rumah saya, utara rumah, SMP 1 Larangan. Kami ber-MOU dengan SMP 1 Larangan, dan setiap hari Sabtu murid-murid dari SMP itu kesini belajar batik. Jadi saya sendiri yang menjadi tutor. Output dari MOU atau kegiatan MOU ini, mereka bisa paham bagaimana proses membatik, mulai dari desain, terus mencantingnya, setelah itu pewarnaan, lorot, dan sampai jadi batik gitu. Ini lagi Mbak, kami pernah mendengar Mbak pernah membuat batik bertema TBC. Nah, itu mungkin bisa diceritakan bagaimana asal-usulnya dan maksud dari tema tersebut. Oh iya, batik tos TBC gitu ya. Jadi memang batik tos TBC ini memang batik gambarnya tuh gambar tangan seperti ini. Jadi gambarnya tangan ya, begini, terbuka begini. Itu berawal dari, kenapa saya menciptakan batik ini, karena berawal dari saya itu aktif di komunitas peduli penyakit TBC. Gambar tangan ini juga filosofinya dia melakukan pengabdian dan kepedulian terhadap pasien TBC. Nah, gambar tangan begini, mengangkat tangan itu juga komitmen dan tanggung jawab seperti itu. Jadi ini ada maknanya, tidak semata-mata kami membuat batik gitu. Jadi batik ini juga berbicara, oh tos TBC gitu. Dari batik ini juga berbicara seperti itu. Nah, itu adalah bentuk kampanye kesehatan dari batik seperti itu. Kalau untuk itu Mbak, untuk harapan Mbak ke depannya untuk usaha batik ini? Ya, saya punya harapan besar di batik ini begini. Yang pertama, saya ingin batik ini tetap lestari sampai akhir zaman, sepanjang zaman gitu. Intinya tetap dicintai, yang pertama itu. Sehingga saya harus konsisten terus memproduksi batik dan tetap ada usaha batik ini gitu. Yang kedua, saya ingin menciptakan rumah batik. Jadi ada rumah Nyeleha Batik seperti itu. Di mana di rumah batik ini ada yang pertama rumah edukasi. Jadi di situ saya ingin agar rumah edukasi ini dijadikan tempat edukasi bagi para pelajar, baik itu mulai dari usia dini sampai mahasiswa ya. Terus yang terakhir, saya sebagai pelaku UMKM batik ya, pengrajin batik, ingin agar bagaimana pemerintah terus secara kontinu memberikan dukungan berupa pelatihan, pendampingan UMKM batik, dan yang paling penting pemerintah, harapan saya sendiri itu pemerintah bisa mendukung pengembangan program ekonomi
kreatif ya, program ekonomi kreatif berbasis batik. Jadi semuanya. Selanjutnya, apa kendala terbesar yang saat ini dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Ya, untuk kendala yang paling besar itu sebenarnya satu ya, ada beberapa. Yang pertama itu di modal. Jadi kami sebenarnya butuh modal yang banyak selain untuk bahan baku produksi batik. Kami juga sebenarnya ingin ada mesin yang sekarang ada mesin yang dia pengelolaan mencemari lingkungan karena limbah yang dihasilkan itu masih kecil. Kami juga ingin agar bagaimana kami punya usaha tapi tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, saat ini kami yang kami rasakan itu, kami merasakan bahwa regenerasi batik itu belum maksimal. Bahkan mungkin sampai saat ini banyak anak muda atau bahkan di bawah saya yang umurnya di bawah saya itu tidak ke batik gitu. Bukan tidak mencintai batik, mereka mungkin mencintai batik tapi tidak bisa membatik. Jadi regenerasi batik itu sekarang terbatas sehingga kami pun juga agak kesusahan gitu, kesulitan untuk mencari pengrajin seperti itu. Karena memang sebenarnya anak muda di sini banyak, di dusun saya juga banyak gitu, tapi mereka tidak minat untuk membatik. Mungkin karena batik itu butuh proses yang lama dan sulit dalam prosesnya dan lain-lain lah mungkin alasan mereka. Seperti itu. Jadi itu dua kendala yang mungkin besar ya, yang paling besar. Tapi ada kendala-kendala lain yang juga kami rasakan. Salah satunya adalah pemasaran dan persaingan. Sekarang itu batik printing dan batik tulis itu jauh ya, harganya sangat jomplang gitu. Sedangkan konsumen itu, oh ini yang penting batik gitu. Padahal printing itu sebenarnya batik, tapi dia kain bermotif batik. Kalau yang disebut batik itu kan ada proses mencanting, ada malan panas seperti itu. Nah, kalau printing ini orang kan kalau tidak tahu batik ya ini batik gitu, padahal itu bukan batik gitu. Tapi mereka lebih memilih printing sehingga itu menjadi kendala tersendiri bagi kami di pemasaran dan persaingan seperti itu. Ini lagi Mbak, apa manfaat batik ini bagi masyarakat sekitar? Ya. Alhamdulillah saya juga selain batik ini diproduksi saya sendiri, saya juga memberdayakan perempuan-perempuan sekitar sini. Jadi ada beberapa pekerja saya yang mereka ya alhamdulillah punya mata pencaharian. Nah, itu manfaatnya. Jadi saya membangun usaha ini tidak semata-mata tidak semata-mata saya ingin keuntungan semata gitu. Bukan lebay ini ya. Tapi memang lebih ingin mempertahankan budaya dan juga agar Nyeleha Batik ini juga bermanfaat untuk orang-orang sekitar seperti pemberdayaan orang-orang sekitar gitu, agar mereka juga punya penghasilan dari sini seperti itu.